Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Pemirsa Cahaya Ramadan, Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan, di mana dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan, dan salah satu diantaranya adalah persiapan untuk menata diri, persiapan untuk bersyukur, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya niat dan perlunya kita mengupgrade niat kita, khususnya niat-niat dalam beribadah. Dan salah satu diantaranya niat ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah ibadah kita yang perlu kita niati dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, yaitu berpuasa untuk mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam satu riwayat, dalam satu hikayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Jurdi dalam kitabnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, disebutkan bahwa niat itu mengalahkan amal perbuatan manusia. Jadi niat manusia itu ditentukan dari kesungguhannya, dan ibadah seseorang itu tergantung pada niatnya. Sama halnya dengan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan perkara apa saja itu tergantung dari niatnya. Jika perkara itu diniati dengan baik, maka baiklah niat dan perkara tersebut. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar niat kita menjadi sempurna, maka perlu kita upgrade. Dan apa sungguhnya pentingnya daripada niat itu? Yang pertama, niat bisa mengingat kepada tujuan mulia kita, bahwa tujuan utama daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, dan sesungguhnya tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, agar niat kita menjadi ikhlas, maka perlu dimantapkan niat kita dengan sabar, dengan menghadirkan hati. Karena sungguhnya puasa adalah bagian dari kesabaran, dan kesabaran adalah bagian dari iman. As-saumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Karena pentingnya menghadirkan hati dan kesabaran inilah, maka puasa itu menjadi hal yang sangat penting dan bahkan menjadi syarat utama terkabulnya seluruh amal ibadah kita, termasuk puasa. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berdoa agar niat kita diberikan keikhlasan,
maka niat kita dengan tulus hati, niat kita tujukan hanya kepada Allah. Karena sungguhnya puasa itu memang pahalanya khusus untuk Allah, tidak untuk siapa-siapa. Di dalam hadis qudsi disebutkan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan mengabulkan dan akulah yang akan membalasnya. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, begitu pentingnya niat kita dari awal hingga akhir dan menjadi syarat utama terkabulnya doa, maka tentu kita menjadi sangat sayang apabila niat kita ini tidak sungguh-sungguh. Niat puasa kita ini ditujukan kepada yang lain selain Allah, bahkan memiliki sifat riya, ingin dipuji orang, nggak ada gunanya sama sekali. Karena sungguhnya puasa itu pun tidak ada orang yang tahu hanyalah Allah dan diri kita. Karena itu iman sekali dan sayang sekali bagi para shaimin. Barangkali yang perlu menata niatnya dari awal, maka kita harus perbaiki dulu niat kita. Puasa ini sesungguhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya niat kita ini terhindar dari perbuatan riya dan hanya ingin dipuji orang, maka kita bisa melihat hadis Nabi yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Jadi betapa banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, tetapi yang didapatkan bukanlah balasan baik, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Karena itu sindiran hadis ini menjadi perhatian serius bagi kita. Apabila kita masih belum sungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa dengan niat yang ikhlasannya karena Allah, maka kita perbaiki sekarang. Istilahnya kita upgrade diri kita dengan niatan yang benar, dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita lakukan termasuk puasa kita diterima oleh Allah SWT. Dan sesungguhnya niat yang baik juga kita bisa melihat supaya kita bisa memahami betul makna daripada puasa itu sendiri. Pemahaman terhadap makna puasa itu bisa kita lihat pada niatan awal kita. Apakah kita dalam bulan suci Ramadan ini mau mengkaji materi-materi, pendalaman, kajian-kajian tentang puasa? Maka sungguhnya siapa yang bisa dan mampu juga mau untuk mendalami materi-materi terkait dengan puasa ini, maka mantaplah predikat la'alakum tattaqun pada diri kita ini. Karena semakin dalam pemahaman puasa pada seseorang itu, maka akan memberikan dampak yang baik bagi diri seseorang tersebut. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang punya niatan yang baik untuk berpuasa dan mengharapkan akan ihtisaban, perhitungan amalan-amalan puasa ini hanya untuk mengharap ridha Allah, maka mereka akan diberikan maghfirah oleh Allah. Dosa-dosa yang telah diperbuat tahun yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kami menyampaikan terkait hikayat cerita bahwa suatu hari nanti, bahkan disebutkan di situ wakilah, disebutkan dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Jurdi, bahwa suatu hari nanti pada saat hari kiamat datang, ada seorang yang merasa terkagum-kagum dan terkaget-kaget menerima catatan amal manusia, menerima catatan amal baiknya ini dengan tangan kanannya. Padahal sementara ketika dilihat catatan tersebut, ada pahala haji, ada pahala sedekah, ada pahala membangun masjid, musola, majelis taklim. Padahal sesungguhnya
si fulan tersebut tidak pernah melaksanakan semua amalan-amalan ini, sehingga ia menjadi sanksi. Bukannya ini salah alamat, bukannya ini bukan catatan amal kami. Hadza laisa fi kitabi, bukannya ini bukan catatan dalam kitab kami, karena kami merasakan tidak pernah melakukan sesuatu itu. Tetapi pada saat itulah Allah menjawab, wahai si fulan, engkau memang tidak pernah melaksanakan semua ini, tetapi engkau pernah punya cita-cita dan bernazar, berniat, jika engkau ya Allah, jika engkau beri harta yang banyak, maka aku nazar akan melaksanakan haji. Jika engkau kabulkan ya Allah, aku memiliki harta yang banyak, maka aku akan bersedekah kepada fakir miskin. Jika engkau beri aku harta yang banyak ya Allah, maka akan aku bangun bangunan-bangunan, majelis-majelis taklim, masjid, musola dan sebagainya akan aku bangun jika engkau kabulkan permintaan ini ya Allah. Itulah jawaban dari kami, bahwa engkau punya niatan yang bagus, sekalipun tidak engkau lakukan, maka sudah aku kabulkan. Karena itu para pemirsa Cahaya Ramadan, kita sebenarnya punya modal untuk berniat, niatan yang baik. Sekalipun tidak terlaksana, maka Allah nanti akan membalasnya di surga. Tetapi barang siapa yang punya niatan baik dan terlaksana di dunia ini, maka Allah akan memuliakan engkau dengan derajat yang mulia. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.